manusia terbatas tapi Tuhan tahu. Kita percaya, walaupun kita masih muda tapi kita masih muda yang penuh dengan kerinduan. Kami persembahkan ini Tuhan kepadamu Bapa. Kami berdoa Tuhan, Bapak kiranya Kau penuhi Tuhan orang-orang yang menonton nanti Bapak, orang-orang yang menonton saat ini Tuhan, di jam 7 malam ini Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi semua sesuai dalam kehendak-Mu ya Bapa. Menggunakan hadirat-Mu penuh Tuhan, penuhi hati mereka, penuhi kami Tuhan. Kami adalah hamba-Mu yang tidak berguna Tuhan, tapi ketika Kau memakai kami Tuhan, Kau jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami sembah Kau saat ini Tuhan, mengalirlah Tuhan, mengalirlah Bapa dalam Laraya namanya Rabbasuna. Nyatakan namanya Rabaya Sikil Rabaya Rabbis. Ini waktu-Mu Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami bawa padamu Tuhan. Laraya namanya Sikil Rabaya. Mari kita menyembah Dia, mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia, mari kita katakan terima kasih. Kita telah hidup. Tuhan telah beri kita nafas kehidupan. Semua kena kesalahan kehendaknya. Kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Larabaya namanya Sikil Larabaya Rabaya 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 Rabaya
menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Jika karena bukan dari roh-Mu, jika karena bukan darah-Mu yang mencurahkan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, darah-Mu yang tertumpah Tuhan. Kami anak-anak muda-Mu Tuhan, seminggu ini telah berlalu Tuhan. Kami telah banyak pekerjaan kami kerjakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami lelah Tuhan. Ini saatnya Tuhan, untuk kami bersandar padamu lagi Tuhan. Ini saatnya kami berbalik kepadamu Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, mari yang letih lesu datanglah kepadaku, sebab Engkau adalah lemah lembut Tuhan. Karena kami tahu Engkau lemah lembut Tuhan. Kami tahu Tuhan, dunia ini menghakimi kami, dunia ini terlalu mencaci maki kami, dunia terlalu berkata kami terlalu bodoh, kami gak berguna Tuhan. Tapi ini kami datang kepadamu Bapa dengan penuh kerinduan daripadamu Tuhan. Engkau berkata, Engkau sayang kami Tuhan. Engkau berkata, Engkau cinta kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Kami minta maaf Tuhan jika ada dosa kesalahan kami Bapa yang kami lakukan gak sengaja Tuhan seminggu ini, yang Engkau gak suka kan hal itu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Kami minta ampun Bapa, bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya darah-Mu menyucikan kami, kuduskanlah kami Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, mustahil untuk orang yang mati bangkit lagi Tuhan. Kami percaya bagi-Mu tiada mustahil. Amin. Telah menyucikan dan menguduskan kami Tuhan. Mustahil bagi kami menjadi orang suci Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam semua yang mustahil, tiada yang mustahil bersama Tuhan. Kami serahkan semua segala kerinduan kami, masalah kami, beban berat kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang selesaikan semua Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa melakukan yang biasa-biasa saja, tapi Engkau yang luar biasa Tuhan. Kami bangga punya Tuhan Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak muda Bapa yang berapi-api Bapa, dibangkitkan terus di dalam nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua pada kita percaya, kita katakan amin. Masih semangat semuanya. Amin. Kita adalah anak-anak muda yang dipilih oleh Tuhan untuk bangkit. Amin. Menciptakan kasih karunia. Haleluya. Kita akan satu pujian. Bukan bangkit. Panggilannya Tuhan genapi firman-Nya, sekaranglah waktunya Kau berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Mari kita semua. Mari kita semua, haleluya, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya Ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya.
sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Amin. Haleluya. Kita untuk memberikan kebaikan Tuhan. Amin. Katakan sebab Tuhan. Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya Tuhan Tuhan. Katakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan kekuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Coba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Hamba-Mu sampaikan kepada kami Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, dan boleh hidup dalam hidup kami Tuhan. Biarlah boleh Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi generasi Yeremia, generasi cinta mati-matian kepada Engkau Tuhan, tidak lagi kompromi kepada dosa Tuhan. Kami juga akan biarlah kami juga menggunakan mulut kami dengan bijak Tuhan, tidak mengeluarkan kata-kata yang sia-sia Tuhan, tapi kami menggunakan mulut kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semua tindakan kita yang tidak berkenan. Sebelum itu terjadi, itu pasti ketahan. Jadi yang pertama kalian mulai dengan terbiasa, mulai mengevaluasi atau introspeksi diri kan. Oh iya kata-kata gue salah gitu kan, minta maaf sama Tuhan. Terus minta Tuhan perbarui Roh Kudus saya di dalam diri saya, supaya jangan sampai itu keluar, udah diingatkan. Yes, benar. Kayak Itu gitu. juga sebenarnya proses juga ya kok untuk Betul. ya kita terbiasa dalam satu lingkungan A berbicara seperti itu, ya gimana caranya? Ya kalau pasti banyak orang-orang ya kalau misalnya gue nggak kayak gitu nanti gue dijauhin dong atau gimana nggak gaul gitu. Tapi ya itu ya untuk anak-anak Tuhan ya itu suatu hal yang harus dilakuin pelan-pelan, kita ngelakuin sama aja kayak proses juga kan. Betul. Sama kayak nggak ada tuh semuanya instan. Masalah Yes. tiba-tiba dia ngomong bla 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 langsung kayak kok gue mau berhenti nih, kan nggak mungkin langsung berhenti gitu. Betul banget. Itu. Jadi segala sesuatu itu kalian juga di tongkrongan tuh pasti karena terbiasa dengan Yes. lingkungan, kalian terbiasa ngomong seperti itu. Saat kalian seperti ayat firman Tuhan yang bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saat kalian sudah berada di lingkungan yang baik, kata-kata itu tidak akan keluar. Yes, Gitu. benar Jadi banget. memang kita harus menjaga itu. Bahkan Daud sendiri pun di Mazmur 141 dia aja bilang Tuhan jaga. Coba kita buka ayatnya. Mazmur 141 ayat 3. Di sini dia bilang, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Daud aja sampai minta seperti itu. Yes. Padahal dia seorang raja. Iya benar. Gitu, supaya perkataannya mengeluarkan perkataan yang berkenan pada Tuhan. Kayak gitu. Daud aja yang seorang raja aja meminta gitu ya kepada Tuhan untuk dijaga. Masa Betul. kita sebagai anak-anaknya Tuhan nih, masa kita nggak bisa untuk jaga mulut kita? Apalagi kan ya namanya juga anak-anak kayak kita sekarang ngomong ya udah asal ceplos-ceplos aja. Mungkin karena saking deketnya sama misalkan sama teman kayak aku sama Eno gini, Betul. pasti kayak ya udahlah dia juga nggak ngerasanya pasti nggak akan ya udah biasa aja. Padahal Baper lah. iya, padahal Iya. tidak tahu apa yang orang itu rasakan saat kita mengeluarkan kata-kata jahat seperti itu Betul. gitu. Ada halnya seperti ini, kalau kalian pernah lihat, udah sering kali di YouTube atau gimana, ada air dua, yang satu dikata-katain, yang satu dipuji-puji. Yang cepat kotor yang dikata-katain kan. Iya. Nah, seperti itu juga gitu. Kalau misalnya kalian mengucapkan sesuatu mungkin gak sadar, tapi itu bisa nempel. Atau itu bisa jadi kutuk buat orang yang kalian ucapkan. Yes. Itu yang sebenarnya kalau itu terjadi ke kalian, misalnya Koko ngasih umpatan ke Eno. Nah, Eno berdoa tuh maksudnya jangan sampai itu terjadi gitu. Jangan sampai kutuk itu ada buat saya. Yes. Gitu. Padahal itu cuma kata-kata misalnya kayak maaf, bodoh, bego dan sebagainya ya kan. Nah, itu jangan sampai, kan kita anak Tuhan, kita harus sempurna di mata Tuhan juga. Yes. Gitu, seperti itu. Karena ya walaupun sesimpel itu maaf mungkin bodoh ya itu bisa nempel gitu. Nempel di otak, nempel di kitanya. Jadi saat kita Betul. melakukan kesalahan pasti kayak oh gue gini ya, oh gue gitu ya, kayaknya gue kurang gitu. Nyadar gitu. Iya. Nyadarnya tuh pelan-pelan. Nyadarnya Tiba-tiba, pelan-pelan. "Aduh, apa bener ya, apa bener ya, apa bener ya. Iya Jadi walaupun buat diri sesimpel itu ya, maksudnya kayak maaf bodoh gitu. Betul. Ya tapi ya itu nempelnya di kita. Dari otak kita nempel ke hati sendiri, nempelnya ke jiwa kita juga. gitu kan. Exactly, betul sekali. Itu. Lalu apa kata Yesus sih? Gitu. Kita coba buka di Matius 15 ya. Ayat langsung aja ayat 17 sampai 20. Ayat 17 sampai 19 coba Eno baca. Matius 15, 17 sampai 19. Matius 15 ayat 17 sampai 19, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan Ya, hujat. dah. Ya, itu kan. Dan Yesus juga bilang seperti itu. Bukan apa yang keluar dari kita, gitu, tapi yang keluar dari mulut kita itu yang menajiskan orang. Karena itu berasal dari hati. Sadar atau tidak sadar gitu. Makanya dari hati pikiran kita tadi kan, kita terbiasa tidak sadar. Itu yang menajiskan kita. Itu. Yes, itu benar banget. Itu yang sebenarnya tidak diperkenankan. Malah tuh di sini ngomong itu menajiskan gitu. Itu suatu hal yang emang benar-benar kayak jangan diucapkan gitu, jangan dikeluarkan dari mulutnya. Itu juga Tuhan sendiri pun bilang tahan deh, jangan sampai sesuatu hal yang tidak berkenan itu keluar dari mulut yang sama saat kita menyembah Tuhan. Masih kita menyembah Tuhan dengan menggunakan mulut yang bisa dibilang kotor gitu. Kita sumpah serapah ke orang lain.
istilahnya kayak baju lah, baju kayak kita udah pakai bersih-bersih, kita kotorin lagi, tetap kita pakai gitu lah. Mulut kan kayak gitu kan, udah kita bersih-bersih, ngomongnya baik-baik di gereja, Tapi di tetap aja. belakang, julid-julid juga say tetap gitu kan. aja pasti ada kotornya gitu kan. Itu yang Betul sesuatu banget. hal yang anak Tuhan itu harus bisa untuk tahan. Ya, respon lah ya. Iya, biasakan untuk jangan mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Mau dikatain teman pun, ya udah berkati aja. Jawab, nggak perlu kok kita jawab ya kayak, lu juga, kita jawab aja iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Gitu. Kita anggap ya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan aja gitu. Betul. Kita jaga hati lah ya, jangan Yes. kebodi. Kayak lagu lah, jagalah hati. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang penting sih gitu kan. Kita manusia, balik lagi kita nggak terlepas dari kesalahan. Saat kita emosi, udah pasti kita mungkin tiba-tiba dengan tanpa sadar mengeluarkan kata-kata marah gitu dan sebagainya kan, menyakiti hati orang lain gitu kan. Tapi itulah gunanya anak-anak Tuhan punya Roh Kudus di situ ya. Jadi Roh Kudus itu kita bisa minta maaf, kita bisa minta ampun sama Tuhan gitu kan. Yang penting kita sadar dulu, itu yang pertama. Kalau kita sendiri nggak sadar tentang apa yang kita ucapkan itu bahaya. Gitu. Untuk buat kita sadar, kita harus untuk membuat kita bisa sadar akan semuanya itu, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Itu kuncinya. Balik lagi sebenarnya kuncinya semua di situ. Saat kita anak-anak Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, Roh Kudus ada sama kita, itu pasti ada yang ngingetin. Yes, Mau kalian mau misalnya mau mencuri atau kalian mau apa, itu sebelum itu pasti ada yang mengingetin kalian. Itu gunanya, itu fungsinya. Yes. Seperti itu. Seperti itu. Nah, itu juga nih. Banyak banget nih kok anak-anak muda zaman sekarang saat mereka dekat dengan Tuhan, mereka malah jadi kesombongan rohani. Jadi ada temennya yang kayak masih ngomong kasar, mereka akan ngomongin tapi diri mereka sendiri pun seperti itu gitu. Kesombongan rohani yang jadinya bikin mereka kayak saat mereka diomongin, oh lu juga ngomong kayak gitu kok. Pasti mereka akan balas, enggak gue ngomong kayak gitu, gue ngomong keluar dari mulut gue tuh berkat semuanya ini. Tapi padahal mereka juga ngomong itu emang gak keluar dari mulut tapi kayak dari hatinya mereka kayak mengutuk orang itu gitu. Betul. Banyak yang seperti itu. Balik lagi sebenarnya kita ya. Kita anak Tuhan, makanya Salomo pun minta hikmat. Yes. Salomo pun minta hikmat untuk memperkatakan hal yang memang sesuai dan harus yang tepat gitu. Tidak mengatakan perkataan yang tadi dibilang sia-sia. Jadi memang harus seperti itu gitu. Ada yang salah, betul ada yang salah gitu. Mau kalian pelayanan di mimbar dan segala macamnya itu hidup pribadi kalian yang tahu. Kita semua jemaat yang melihat misalnya, wah luar biasa. Tapi kita nggak tahu misalnya pribadinya ternyata tidak luar biasa. Yes. Kalian nyanyi dengan bagusnya tapi kita nggak tahu gitu kan. Sebenarnya kalian juga tidak bergumul sama Tuhan. Itu sebenarnya urusan kalian sama Tuhan sebagai kita pelayan Tuhan ya. Urusan kita masing-masing sama Tuhan. Kalau jemaat kalian menyanyi pelayanan tapi kalian tidak dengan Tuhan dan jemaat terberkati, ya jemaat yang terberkati. Kalian tetap punya ibaratnya ya, punya duri dalam daging. Itu yang menghambat kalian bisa bertumbuh seperti itu. Itu benar banget sih. Eno ada yang mau ditambahkan? Kalau aku sih kayak aku dapat dari sini kayak yang aku nangkap dari tadi itu adalah respon kita sih. Kayak banyak aja contoh kalau misalnya Roh Kudus ingetin kayak jangan mencuri. Roh Kudus udah ingetin mencuri bagiannya free will lagi kan. Kita mau respon atau enggak gitu loh. Jadi itu balik ke diri kita sendiri juga kayak yang tadi Tarina ngomong tadi. Kayak aku inget firman itu kan pedang bermata dua kan. Kayak Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk kayak kasih sayang tapi Tuhan Yesus datang untuk memisahkan antara anak dengan bapa, benar-benar secara pribadi kita sendiri dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita lontarkan ya itu pedang bermata dua gitu loh. Kalau masuk ke orang pasti masuk ke dalam hati kita juga. Jadi respon kita mau kita responin atau enggak itu jadi masuk lagi ke free will kita sih. Itu benar banget mau yang Tuhan ngomong ABCD dari A sampai Z, kalau misalkan memang pribadi kita sendirinya yang masih menolak, masih susah ya, itu ya percuma aja, no? Sama aja kayak ya udah nol gitu. Mau orang ngomongin kita lu jangan kayak gini, lebih baik kayak gini, lebih baik kayak gini ya. Kalau misalnya dari diri kita cuma iya aja tapi tidak melakukan, ya itu sama aja kan. Sama aja kayak kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang emang tidak berkenan, ya kayak kita di otak, gue mau berhenti jangan ngomong kayak gitu lagi. Di mulut ngomong nggak mau kayak gitu lagi, tapi di hatinya tidak dilakukan gitu. Iya. Gak beres-beres lah ya. Kayak mau pindah rumah tapi gak beres-beres rumah ya gimana pindahnya gitu kan. Itu benar. Betul sekali. Jadi kuncinya sebenarnya di situ. Sebenarnya apapun yang kita jalani sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kuncinya itu cuman baca kitab suci, doa setiap hari, lakukan itu.
Kalau mau tumbuh kan ada lagunya kan, baca Lagu kitab rohani. suci, doa setiap hari, doa setiap hari. Tumbuh. Itu kuncinya. Apapun yang kita jalani sehari-hari, kalau kita tetap berpedoman pada Alkitab kita, kitab suci, dan kita tetap menjalin hubungan. Menjalin hubungan gimana? Dengan doa. Menjalin hubungan sama Tuhan dengan doa. Segala sesuatunya pasti Tuhan udah jaga buat kita. Yes, Gitu. benar banget. Jadi kesimpulan untuk hari ini, sebenarnya kita tidak perlu memperpanjang ya sih kok. Soalnya emang sudah dari Detail poinnya, gitu, sudah iya, ada poin. intinya. Yang penting saat kita ingin berbicara, tetap ingat Tuhan. Kita pantas gak sih untuk ngomong ini? Kita boleh gak sih untuk mengeluarkan perkataan ini, perkataan yang baik, perkataan yang buruk harus dipisahkan gitu kan. Betul sekali. Ya kayak kalau misalnya nonton khotbahnya Om Indra tadi tuh, dia kan kalau ngomong kayak kalau udah emosi dan udah terjadi harus berdoa di dalam hati. Yes. Kayak Yunus aja walaupun bisa dibilang dia tuh kan orangnya sensian Yunus Yes. kan. Yunus orang kesel sama ulet di pohon aja dia kesel, lu bayangin tuh kan. Tapi dia bisa sangkal itu dengan berdoa gitu loh. Yes. Dia bisa tahu, oh ini tuh udah nggak wajar di gua. Jadi dia batasi dengan berdoa. Dia tahu dia lemah sampai Tuhan akhirnya angkat dia kan. Iya, nah itu intinya kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini dari firman yang telah dibawakan oleh Konael adalah pokoknya kita harus berdoa, kita harus dekat dengan Tuhan, kita harus baca Alkitab, kita tetap harus menumbuhkan iman kita sama Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan supaya Tuhan bisa menjaga kita. Supaya kita jangan bangun tembok untuk Tuhan tapi bangun tembok untuk dunia. Bangun tembok untuk yang hal-hal yang negatif, hal yang tidak berkenan sama Tuhan, kita bangun tembok setinggi-tingginya. Yes. Sama poin satu lagi nih, paling penting banget, respon sih. Bener-bener dari tadi tuh yang gue tangkap dari omongan Konael, lu kayak Yes. dari tadi respon sih. Bener-bener kalau kita nggak bisa responin itu buat Iya. apa juga gitu Iya, kan. benar banget. Tuhan Yesus datang ke dunia mau nyelamatin kita, tapi kalau kitanya free willnya nggak mau Nggak buat mau, apa gitu. nggak pengen. Sama kayak Adam sama Hawa kan, jangan makan itu tapi mereka ada free will gitu. Mau nggak? Tapi jatuh Punya juga. kehendak diri sendiri. Iya gitu. Jadi respon penting banget sih itu Nah, respon. kok ada yang mau ditambahin Betul. lagi kok? Kaitannya sama itu sebenarnya pesan aja sih buat kalian terutama pelayan Yes. Tuhan, pelayan mimbar ya. Kalian di situ jadi WL, jadi singer, kalian memuji Tuhan, jangan sampai ada kata-kata yang sia-sia yang keluar di Yes, mulut amin. kalian. Jangan sampai itu jadi batu sandungan buat kalian, bukan Yes. buat jemaat, bukan buat yang nonton nih. Yang nonton mungkin terberkati, mereka nyanyi sendiri gitu kan. Karena kan Roh Kudus di mereka juga, oh ada pujian, mereka otomatis akan memuji Tuhan. Yes. Tapi jangan sampai kita sebagai pelayan Tuhan, itu kan malah kita yang jatuh, malah kita yang tinggal. Itu yang paling penting. Itu aja Itu sih. benar banget. Oke. Sekian untuk hari ini. Koko boleh bawa kita dalam Oke, doa terima penutup. kasih. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini Bapa. Biarlah firman itu Tuhan menjadi pegangan kami ya Tuhan. Dan selalu Tuhan, kami selalu minta penyertaan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar mulut kami Engkau yang jaga Tuhan. Biar pertindakan kami Engkau yang jaga Tuhan. Jangan sampai kami melakukan hal-hal yang sia-sia. Yang paling penting adalah hal-hal yang tidak berkenan dengan Engkau Bapa. Kami mau Tuhan untuk hidup kami, para pelayan-pelayan-Mu, para anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak muda-Mu, hidup terus dekat dan terus dalam naungan Tuhan. Terus Engkau sertai kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau sertai kehidupan mereka, baik studi mereka, baik pekerjaan mereka, keluarga mereka, apapun pekerjaan usaha mereka, Engkau yang sertai Tuhan. Kami bawa semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Nah, terima kasih untuk Konael yang telah Sama-sama. membawakan firman hari ini. Terima kasih juga Eno yang telah menemani untuk saya untuk moderator. Terima kasih juga Tarina Yes. yang jadi moderatornya. Terima kasih juga untuk kalian yang di rumah yang sudah menonton dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk tetap apa Eno? Like, comment, and subscribe. Bye-bye. Tuhan Yesus Bye. memberkati. Dah.